Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila Agi Lesari, teman saya Elsa Faradila. Di sini kami akan presentasi dengan judul analisis penggunaan metode harga pokok pesanan dalam penentuan harga pokok produksi pada PT Berkat Indo Perkasa. Yang pertama, kami akan bahas harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Harga pokok produksi dihitung dengan menambah persediaan produk dalam proses pada awal periode dan mengurangkan persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Yang kedua, di sini ada metode penentuan harga pokok produksi. Nah, metodenya ada dua, ada full costing dan variable costing. Yang pertama kita akan bahas di full costing. Full costing sering disebut juga sebagai absorption costing, adalah metode penghitungan biaya produksi yang memasukkan semua elemen biaya, baik yang bersifat tetap maupun yang variabel, ke dalam biaya per unit produk. Rumus penghitungan harga pokok produksi yang full costing itu ada total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap. HPP full costing satuannya di sini ada total biaya produksi dibagi jumlah pesanan. Nanti kita bakal ada contoh penghitungannya. Yang kedua di sini ada variable costing. Nah, metode harga pokok pesanan variable costing adalah metode penghitungan biaya yang hanya memasukkan biaya variabel produksi ke dalam biaya per unit produk, sedangkan biaya tetap dianggap sebagai beban periode. Nah, rumus untuk penghitungan produk harga pokok produksi pada metode variable costing, di sini ada total biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel. Yang tadi kan full costing itu ditambah overhead pabrik tetap. Nah, kalau untuk yang variable costing hanya overhead pabrik variabelnya aja. Yang kedua di sini ada harga pokok HPP variable costing satuan. Di sini ada total biaya produksi dibagi jumlah pesanan. Untuk slide selanjutnya di sini ada perbandingan full costing dan variable costing. Nah, ada aspek, ada full costing dan variable costing. Yang pertama, untuk aspeknya di sini ada biaya produksi. Full costingnya biaya variabel ditambah biaya tetap. Untuk variable costingnya ada hanya biaya variabel, hanya penghitungan biaya variabel. Kalau full costing ada penghitungan biaya variabel ditambah biaya tetapnya. Yang kedua di sini ada biaya tetap. Untuk yang full costing biayanya dialokasikan ke produk. Untuk variable costing dicatat langsung sebagai beban periode. Untuk aspek yang ketiga ada laporan keuangan. Metode full costingnya sesuai dengan standar akuntansi. Yang variable costingnya tidak sesuai dengan pelaporan eksternal. Yang keempat di sini ada aspeknya keputusan manajerial. Yang full costing kurang relevan untuk keputusan jangka pendek, sedangkan yang variable costing lebih relevan untuk analisis manajerial. Yang kelima aspeknya ada pengaruh volume produksi. Untuk full costingnya laba dipengaruhi oleh volume produksi, sedangkan variable costingnya laba tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Nah, di sini kita akan memasuki penghitungan harga pokok produksi metode full costing. Nah, di sini ada elemen biaya dan total biayanya. Untuk biaya bahan baku di 65 juta, tenaga kerja langsungnya di 10 juta, overhead pabrik variabelnya di 2 juta, overhead pabrik tetapnya di 8.500.000. Nah, jumlah pesanannya di 30. Untuk penghitungan total biaya produksi full costing, biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap. Nah, yang tadi 65 juta ditambah 10 juta ditambah 2 juta ditambah 8.500.000, totalnya 85.500.000. Untuk penghitungan HPP full costing satuannya di sini kita pakai
rumus total biaya produksi dibagi jumlah pesanan. Tadi totalnya ada 85.500.000 dibagi 30 karena harga pokok pesanannya karena jumlah pesanannya itu 30. Hasilnya di 2.850.000. Nah, kemudian kita akan hitung laba full costingnya. Di sini untuk rumusnya di harga jual dikurang HPP full costing yang tadi kita sudah hitung. Jadi harga jualnya kan di 5 juta dan HPP full costingnya di 2.850.000 sama dengan hasilnya di 2.150.000 untuk laba full costing. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa Faradila. Saya, Elsa Faradila, akan melanjutkan presentasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan harga pokok produksi dengan metode variable costing. Dapat kita lihat, perbedaan metode variable costing dan metode full costing dapat dilihat dari cara menghitung total biaya produksinya. Pada metode variable costing, elemen biaya produksi hanya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead public variable. Karena itu, total harga pokok produksi variabel yang dihasilkan menjadi 77 juta atau 5.566.667 per satuan, serta laba variabelnya 2.433.333. Perbedaan dalam penentuan total biaya produksi sangat mempengaruhi laporan laba rugi. Dapat kita lihat perbedaannya terdapat di total biaya produksi dengan metode full costing berjumlah 85.500.000, sedangkan dengan metode variable costing total biaya yang dihasilkan menjadi lebih kecil, yaitu 77 juta. Perbedaan ini juga sangat mempengaruhi laba yang dihasilkan. Dengan metode full costing kita mendapatkan laba sebesar 45.200.000, sedangkan dengan metode variable costing karena total biaya produksinya lebih kecil, maka laba yang dihasilkan menjadi lebih besar, yaitu sebesar 52 juta. Melalui tabel berikut, kita dapat lihat perbedaan total biaya produksi juga dapat mempengaruhi harga pokok pesanan barang. Harga pokok pesanan dengan metode full costing lebih tinggi, yaitu 2.850.000, sedangkan dengan metode variable costing hanya sebesar 2.566.667, sehingga dapat diketahui terdapat selisih sebesar 283.333. Metode full costing ini menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi karena memasukkan biaya tetap dalam perhitungan harga pokoknya. Sementara untuk metode variable costing menghasilkan harga pokok yang lebih rendah karena hanya menghitung dengan biaya variabel. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa perhitungan harga pokok produksi pada PT Berkatindo Perkasa belum sepenuhnya akurat karena mengelompokkan biaya masih tidak jelas serta tidak ada alokasi biaya bersama antar produk. Perbedaan antara metode full costing dan variable costing menunjukkan bahwa harga pokok produksi menurut full costing lebih tinggi, yaitu sebesar 85.500.000 dibandingkan dengan variable costing yang hanya 77 juta. Karena biaya overhead publik dihitung lebih lengkap dalam metode full costing. Dengan demikian, metode full costing memberikan gambaran yang lebih tepat dan lebih detail tentang biaya produksi yang sesungguhnya. Berdasarkan analisis dan kesimpulan, PT Berkatindo Perkasa disarankan untuk mengelompokkan biaya produksinya lebih rinci agar perhitungan harga pokok produksinya dapat lebih akurat. Lalu mengalokasikan biaya bersama secara adil untuk menciptakan perhitungan yang lebih realistis dan mendukung strategi harga jual. Memilih metode perhitungan biaya yang tepat seperti full costing atau variable costing sesuai dengan tujuan analisis dan keputusan bisnis. Lalu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem perhitungan harga pokok produksi secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.
Saya Ersa Faradila akan melanjutkan presentasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perhitungan harga pokok dengan metode variable costing. Dapat dilihat perbedaan metode variable costing dan metode full costing dari cara perhitungan total biaya produksi sangat berbeda. Pada metode variable costing, elemen biaya produksi hanyalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Karena itu, total harga pokok pesanan variabel costingnya menjadi 77 juta atau 5.566.667 per satuan, serta laba variabelnya menjadi 2.433.333 rupiah.